Cinta, hasrat, keinginan, sering banget kan kita dengar kalau hal-hal ini tuh cuma gangguan di jalan spiritual kita. Tapi pernah kepikiran nggak gimana kalau semua itu justru ujian terindah yang sengaja Tuhan desain buat kita? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah sebuah riset keren soal surah Ali Imran ayat 14. Riset ini nunjukin kalau cinta dunia itu ternyata bukan sesuatu yang jahat sama sekali, tapi justru sebuah tes yang ya penuh keindahan. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal bedah soal dualitas cinta, sebagai anugerah sekaligus ujian. Terus kita lanjut lihat 6 percikan hasrat yang emang sengaja dinyalain di dalam diri kita. Abis itu kita lihat gimana percikan kecil itu bisa jadi kebakaran dahsyat. Dan yang paling penting, gimana cara kita ngebangun pagar pengaman dari Tuhan buat ngendaliin api ini di zaman sekarang. Yuk langsung mulai aja. Oke, kita masuk bagian pertama, api cinta. Nah, sebelum kita jauh melangkah, kita samain dulu frekuensi ya. Inti dari semua obrolan kita hari ini tuh sebenarnya soal satu paradoks yang indah banget, yang saya yakin kita semua pernah ngerasain. Ini nih pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sesuatu yang fitrah banget, yang indah banget dari sananya, kayak cinta, justru bisa jadi pemicu depresi, konflik, bahkan kehancuran? Nah, ini teka-teki yang bakal kita coba pecahin bareng-bareng. Dan jawabannya ternyata ada di sebuah analogi yang sederhana tapi dalam banget, api. Jadi penelitian ini nunjukin kalau Al-Quran itu ngelihat hub atau cinta duniawi ya, itu persis kayak api. Coba deh bayangin, api itu kan anugerah ya, dia ngasih kehangatan, cahaya, kehidupan. Tapi api yang sama kalau dibiarin ngamuk gitu aja, nggak dikontrol, bisa ngebakar dan ngancurin semuanya. Kenakan logikanya? Sekarang kita masuk ke bagian kedua. Jadi, Al-Quran di surah Ali Imran ayat 14 itu nggak cuma ngomongin api secara umum, tapi juga nyebutin bahan bakar spesifik yang bikin api itu nyala. Jadi, apa aja sih 6 percikan yang sengaja dibuat indah ini? Nah, kata kuncinya ada di awal ayat ini. Dijadikan terasa indah. Jadi ini bukan kebutuhan, bukan juga kelemahan kita. Semua keinginan ini tuh sengaja didesain supaya kelihatan menarik, memikat, sebagai bagian dari ujian Tuhan buat kita. Percikan pertama, tentu saja, cinta antara laki-laki dan perempuan. Ini dorongan yang paling dasar ya kan? Fondasinya keluarga dan masyarakat. Energi yang bisa ngebangun peradaban. Lanjut, yang kedua, cinta ke anak-anak. Hasrat buat nerusin keturunan, ngerawat dan ngelindungin generasi selanjutnya. Ini cinta yang bikin spesies manusia terus ada. Ketiga, daya tarik ke harta yang banyak. Yang di ayat ini disebutin spesifik, emas dan perak. Harta itu kan simbol keamanan, kekuatan, dan kemampuan buat kita bisa ngelakuin banyak hal. Keempat, kuda pilihan. Nah, ini yang seru. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, ini tuh bukan soal hewan doang. Ini bisa berarti aset-aset bernilai tinggi, simbol status, mobil mewah, pokoknya apapun yang nunjukin prestis. Kelima, hewan ternak. Dalam konteks modern, ini bisa kita artikan sebagai aset-aset produktif. Misalnya, bisnis, investasi, atau sumber daya apapun yang ngasilin keuntungan dan nopang hidup kita. Dan yang terakhir, sawah ladang. Ini ngelambangin properti, real estate, dan sumber pemasukan yang stabil. Rasa aman karena kita punya sepetak bumi. Jadi, dari pasangan sampai properti, inilah 6 bahan bakar indah yang jadi ujian buat kita semua. Oke, kita udah lihat 6 percikan indah tadi. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, sisi gelapnya. Apa yang terjadi kalau api anugerah ini kita kasih bahan bakar terus-terusan tanpa batas? Dia bakal jadi kebakaran hebat yang rusak. Slide ini ngebambarin transformasinya dengan jelas banget. Cinta yang harusnya ngebangun jiwa, kalau nggak terkendali malah jadi pemicu depresi. Harta yang harusnya buat nafkah dan berbagi, ujung-ujungnya malah jadi korupsi. Pendeknya, anugerah terindah dari Tuhan malah jadi bencana terbesar kita. Ngeri ya? Dan ini bukan lagi teori, ini udah jadi fakta di zaman kita. Riset ini nunjukin masalah-masalah nyata, krisis kesehatan mental karena cinta dunia yang kelewatan, korupsi merajalela karena cinta harta yang buta, dan banyak lagi. Semuanya berakar dari api hasrat yang gak terkendali ini. Nah, ngelihat potensi bencananya, pertanyaannya jadi, gimana cara kita ngelola api ini? Apa harus kita padamkan aja sekalian biar aman? Jawabannya, enggak. Bukan itu yang diminta. Sebaliknya, seperti yang akan kita lihat di bagian ini,
Tuhan justru udah nyiapin batas amannya, semacam rencana keselamatan kebakaran buat kita. Kuncinya ada di konsep ini, Maqasid Asy-Syariah. Ini bukan sekedar daftar aturan kaku ya. Anggap aja ini kerangka kebijaksanaan, tujuan-tujuan luhur di balik setiap ajaran. Fungsinya persis kayak pagar pembatas yang ngejaga api di dalam diri kita tetap bermanfaat, bukan merusak. Dan ini dia kelima pagar pelindungnya. Ada perlindungan buat keyakinan kita, jiwa kita, akal sehat kita, keluarga kita, dan juga harta benda kita. Masing-masing prinsip ini fungsinya kayak sistem pemadam api otomatis yang mencegah hasrat kita meluap dan bikin bencana. Sip, kerangkanya udah dapat. Sekarang di bagian terakhir, kita sambungin langsung ke prakteknya. Gimana caranya kelima pagar ini bisa benar-benar ngatasin krisis-krisis modern yang tadi udah kita singgung. Disinilah semuanya jadi masuk akal. Masalah kesehatan mental gara-gara cinta dunia berlebihan, itu dijaga sama prinsip hifz al-aql, perlindungan akal. Korupsi gila-gilaan karena cinta harta, itu dicegah sama hifz al-mal, perlindungan harta. Kekerasan dan konflik, itu diredam sama hifz an-nafs, perlindungan jiwa. Jadi, setiap masalah udah ada solusinya di dalam kerangka ini. Jadi, kesimpulan besarnya adalah ini. Kita nggak diminta buat nolak dunia atau matiin semua hasrat. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita diajak buat gunain petunjuk dari Tuhan untuk jadi master, jadi tuan dari api di dalam diri kita. Mengendalikannya, mengarahkannya untuk kebaikan, bukan jadi budaknya. Oke, sebagai penutup, coba kita renungkan satu pertanyaan ini ya. Pertanyaan buat diri kita masing-masing. Setelah kita bahas semua ini, coba deh lihat ke dalam diri. Api yang ada di dalam diri Anda itu api yang lagi menghangatkan atau api yang udah mulai membakar? Yang lagi jadi sumber cahaya buat sekitar atau malah udah mulai ngerusak pelan-pelan? Cuma Anda yang bisa jawab.